Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kembali dari saya, Nina Mardiana SPD, calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Aceh Utara. Kali ini, kembali dalam demonstrasi kontekstual terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Kembali pula izinkan saya untuk memperkenalkan dua orang guru saya yang selama ini sudah membimbing saya dalam kegiatan guru penggerak ini, yaitu Bapak Haryanto SPD MPD selaku fasilitator dan Ibu Sumarni SPD MSI sebagai pengajar praktik. Kegiatan demonstrasi kontekstual kali ini akan saya awali dengan memperkenalkan sekilas tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, juga mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Melalui restitusi, guru akan menuntun murid membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kegiatan restitusi dilakukan melalui 3 tahapan, sehingga disebut juga dengan segitiga restitusi. Tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam 3 tahapan itu. Pada tahap menstabilkan identitas, guru mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses melalui ucapan-ucapan yang menenangkan. Pada tahap validasi tindakan, guru mencari faktor yang mendasari tindakan. Pada tahap ini, guru menanyakan alasan murid melakukan kesalahan. Pada tahap menanyakan keyakinan, guru menghubungkan murid dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Dalam restitusi, ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru untuk melakukan tugasnya sebagai penuntun. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Posisi kontrol terbaik yang seharusnya dicapai oleh seorang guru adalah manajer. Karena pada posisi ini, guru dapat mendorong murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, hingga dapat menjadi insan yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Saya akan membuat demonstrasi kontekstual terkait penerapan restitusi melalui skenario berikut. Saya adalah seorang wali kelas 11 multimedia di SMK Negeri 1 Baktia Barat. Pada suatu hari, Ibu Milda, salah seorang guru mata pelajaran matematika, melaporkan kepada saya bahwa salah seorang siswa binaan saya yang bernama Syifa sudah 2 minggu tidak masuk pada jam pelajaran beliau. Sejujurnya saya merasa heran, kenapa bisa terjadi hal itu? Karena menurut penilaian saya, Syifa bukanlah siswa malas. Dia merupakan siswa yang rajin dan selama ini dia selalu hadir ke sekolah. Untuk mengobati rasa penasaran, saya menanyakan kepada Ibu Milda, apakah ada masalah yang terjadi? Ibu Milda pun menceritakan kronologi kejadiannya. Pada hari Selasa 2 minggu yang lalu, Syifa masuk kelas terlambat. Pelajaran sudah dimulai selama 30 menit. Saat itu, Bu Milda dan siswa yang lain sedang membahas soal latihan di rumah yang ditugaskan 3 hari sebelumnya. Karena Syifa masuk terlambat, Bu Milda pun segera meminta Syifa yang mengerjakan soal berikutnya di papan tulis. Ternyata, Syifa tidak membawa buku PR-nya karena tertinggal akibat dia buru-buru tadi pagi. Syifa mengaku bahwa dia sudah selesai mengerjakan PR tersebut, tetapi bukunya tertinggal. Namun Bu Milda tidak mau menerima alasan itu dan menghukum Syifa berdiri di depan kelas hingga jam pelajaran usai. Setelah beberapa saat berdiri, Syifa mohon izin ke kamar mandi. Tetapi Syifa tidak masuk lagi ke dalam kelas. Dan sejak saat itu hingga 2 minggu berikutnya, Syifa tidak pernah masuk lagi ke jam pelajarannya Bu Milda. Setelah selesai, saya berterima kasih kepada Bu Milda karena telah melaporkan hal ini. Saya mengatakan kepada beliau akan mengupayakan solusi atas konflik yang terjadi antara Bu Milda dan siswa saya, Syifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Syifa?
Alhamdulillah sehat Bu. Bisa Bu. Terima kasih. Syifa, Ibu menerima laporan dari Bu Milda. Katanya Syifa udah 2 minggu nggak masuk ya jam pelajaran Bu Milda. Iya Bu. Loh, tapi kan yang Ibu tahu Syifa selalu ke sekolah setiap harinya. Iya, tapi saya nggak masuk di jam Bu Milda. Loh, jadi selama jam Bu Milda Syifa di mana? Selama jam Bu Milda saya di perpustakaan Bu. Kenapa begitu Syifa? Saya takut Bu sama Bu Milda. Syifa nggak perlu takut udah melakukan kesalahan. Semua orang di dunia ini pernah melakukan kesalahan termasuk Ibu. Benar Bu. Benar, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Hanya saja bagaimana cara kita belajar dari kesalahan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Iya Bu, saya menyesal. Pak, bisakah Syifa menceritakan kepada Ibu kenapa hal itu bisa terjadi? Saya sedih Bu. Bu Milda tidak mempercayai saya. Padahal hari itu saya sudah berkata jujur. PR itu sudah saya buat, tapi saya benar-benar lupa membawanya karena terburu-buru. Kenapa Syifa sampai terburu-buru dan terlambat ke sekolah? Karena saya telat bangun Bu. Malam itu saya pergi ke tempat sahabat saya. Jadi saya juga telat tidurnya. Makanya lupa. Oh ya sudah. Jadi kenapa Syifa seperti tidak bisa menerima konsekuensi yang diberikan Bu Milda? Bu, karena Bu Milda suruh saya berdiri di depan kelas. Syifa, alasan Syifa bisa Ibu terima. Mungkin Syifa kecewa karena Syifa sudah berkata jujur tapi tidak dipercaya. Dan Syifa juga malu berdiri di depan kelas. Tapi tidak masuk berhari-hari hingga 2 minggu itu juga bukan jalan keluar terbaik kan? Oke Syifa, sekarang ayo kita coba lihat lagi keyakinan kelas kita. Syifa masih ingat keyakinan kelas kita? Iya Bu, saya ingat keyakinan kelas kita adalah menghormati guru, menghargai teman, bertanggung jawab atas segala tugas, dan mentaati semua peraturan. Baik sekali. Nah, menurut Syifa, apakah tindakan Syifa ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Lalu, apa yang akan Syifa lakukan? saya akan meminta maaf kepada Bu Milda, dan saya akan mengakui kesalahan saya, dan saya ingin akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, Ibu senang sekali Syifa bisa belajar dari kesalahan ini. 3. Oke Syifa, Ibu akan berusaha memperbaiki kembali hubungan Syifa dan Bu Milda. Ibu akan menghubungi Bu Milda untuk minta maaf. Apakah Syifa bersedia berbicara dengan Bu Milda? Bersedia Bu. Baik, kita akan hubungi Bu Milda ya. Assalamualaikum Bu Milda. Saya Bu Nina Bu. Saat ini saya sedang berada di rumah Syifa. Saya sudah berbicara dengan Syifa terkait konflik yang sedang Ibu hadapi dengan dia. Syifa ingin meminta maaf kepada Ibu, tapi kemungkinan untuk datang ke rumah rasanya tidak ada karena jarak yang sangat jauh. Apakah Ibu berkenan apabila Syifa minta maaf melalui telepon ini, Bu? Oh baik Bu, terima kasih. Saya akan memberikan teleponnya kepada Syifa ya Bu ya. Assalamualaikum Bu, ini Syifa. Saya ingin minta maaf Bu, perbaiki kesalahan saya. Tidak seharusnya saya membolos 2 minggu. Saya berjanji akan memperbaiki kesalahan saya dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Halo Ibu Milda, bagaimana Bu? Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu Milda. Semoga kedepannya tidak terulang lagi kejadian ini dan mulai besok Syifa katanya berjanji akan segera masuk ke jam pelajaran Ibu. Baik, demikian saja Bu Milda. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana perasaan Syifa sekarang? Saya lega Bu, dan saya senang karena bisa memperbaiki hubungan saya dengan Bu Milda. Dan saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan ini lagi. Alhamdulillah. Nah, jadi yang perlu Syifa ingat adalah Syifa jangan merasa bersalah terlalu dalam karena melakukan kesalahan adalah hal yang wajar.
Tapi ingat, belajarlah dari kesalahan dan berjanjilah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Demikianlah pemaparan saya dalam demonstrasi kontekstual terkait penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.